Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam kajian fikih. Semoga pagi hari ini Allah bukakan kecerdasan kita, Allah berikan kita pemahaman dan bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan sebagai ilmu pengetahuan dalam ibadah-ibadah keseharian kita. Semoga ibadah kita bisa kita jalankan dengan mudah dan ke depan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Semua yang hadir, sahabat-sahabatku, kakak-kakakku, mbak-mbakku semua, orang-orang tuaku, hadir pagi hari ini baik itu secara offline ataupun online, semuanya Allah berikan umur panjang, umur yang penuh dengan taat, diberi badan sehat, sehat lahir batin, hati dilapangkan, pikiran ditenangkan, dompet ditebalkan, duit dibanyakkan, usaha dilancarkan, balak musibah dijauhkan, urusan dimudahkan, hajat-hajat kabul. Diberikan oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam hadir di kajian-kajian ilmu, dilapangkan waktu, diringankan langkah, baik itu hadir secara offline ataupun online. Semoga dengan semua amal-amal soleh kita, Allah wafatkan kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, yaitu wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus soleh wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menunggu aku. Padahal tadi berangkat sudah jam 8:30. Ku maksimalkan semua tugas-tugasku pagi sudah ku selesaikan secepat mungkin. Karena aku mau berangkat 8:30, nyampe di sini jam 9 kurang 10. Ternyata nyampe sini jam 10, setengah 10 kurang juga. Entah apa tadi ya. Ya, ala kulli hal, yang penting sudah nyampe ke sini. Kayaknya biasanya segitu juga ya. Ya Allah. Sehat semua? Nah, harus sehat semua. Pokoknya kalau sehat, insya Allah ibadahnya akan lebih baik. Ya, yuk kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana kemarin? Doa ketika bertemu orang sakit yang terpuruk.
Apa? Mangku nggak kompak kok. Ada doa menjenguk orang sakit, ada iya. Apa kemarin? Kewajiban menjenguk orang sakit sudah. Bacaan orang yang doa yang diucapkan wanita yang sedang berputus asa sudah belum? Sudah. Kemudian disunnahkan berbaik sangka dengan Allah? Belum. Berarti baru sampai situ. Ya. Berikutnya adalah ya. Belum kata yang online. Macam tahu aja dia. Kata Mbak Lilis belum katanya. Macam tahu aja dia. Entah ikut enggak kemarin hari Selasa kan. Memang agak lain kok tengok. Yang berikutnya disunnahkan berbaik sangka kepada Allah. Agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Oh tahu ya, ngikut ya. Rupanya ngikut ya. Akan bisa jawab belum? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dan didengar oleh sahabat beliau yaitu Jabir. Rasulullah SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali berada dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi harus berbaik sangka, dengan kata lainnya husnuzon. Nah, bahasa yang lainnya apa namanya? Afirmasi ya. Jadi berbaik sangka, kita itu harus apapun itu harus berbaik sangka. Kepada Allah kita berbaik sangka walaupun sedang diberikan ujian. Kadang-kadang ada sesuatu yang indah di balik ujian. Saya sendiri pernah mengalami itu. Terasa waktu itu, aku cerita sedikit. Waktu Allah berikan aku suatu permasalahan yang sangat-sangat ruwet. Waktu itu ruwet, kemudian menurut aku tak melakukan itu. Tapi kenapa banyak orang menuding aku yang melakukan? Bahkan ada yang meremehkan, ada yang menghina, ada yang memfitnah. Fitnahan, hinaan, kemudian tudingan, macam-macam mengarah kepadaku. Ini bukan 1-2 orang, ada beberapa yang mensebar itu semua. Jadi aku merasa aku nggak melakukan itu. Kenapa kalian menuduhkan itu kepadaku? Kan itu. Kenapa menuduh itu kepadaku? Aku tak melakukan itu. Tapi karena kita merasa dipojokkan, dituduh, difitnah, dijengkali, dikecilkan, semua ada semua. Kita cukup skip, diam, tapi kita balas. Tengoklah apa yang kalian tuduhkan itu, mudah-mudahan bisa terjadi. Doa kita, ya Allah, aku terima apa yang orang tuduhkan, orang fitnahkan kepadaku, aku terima. Tapi bantu aku untuk mewujudkan apa yang mereka fitnahkan itu, wahai Allah. Minta terus, sujud tiap malam. Volumenya itu kita tambah. Kalau sholat tahajudnya biasanya 4 rakaat, 6 rakaat, kita tambah lagi sholat hajatnya
Yang tadinya mungkin sholat kita itu ya sekitar 1 jam, setengah jam, ini kita lamakan, kita tambah. Doa terus, sholat hajat kita kerjakan. Minta sama Allah, ya Allah bantu aku. Kita enggak dengan orang yang memfitnah, kita enggak perlu melawan dengan omongan, dengan bahasa. Tapi secara dalam diam kita bergerilya, kita bergerak. Dalam diam kita bergerak, kita tempuh jalur langit, kita tempuh juga jalur dunia. Jadi bergerak 2 arah. Jalur langit malam kita tempuh, siang kita bergerak. Dan ternyata di balik fitnahan, di balik hujatan, di balik jengkalan, di balik hinaan, tuduhan dan macam-macam itu, akhirnya beberapa tahun kemudian muncullah buah di balik itu. Sehingga muncul buah di balik itu, sehingga pada titik itu aku menyadari, ya Allah, terima kasih dengan mereka-mereka yang dulu menghinaku, memfitnahku, menjengkali aku, menjelekkan aku, memusuhi aku. Ternyata karena merekalah aku menjadi kuat dan bersemangat untuk mewujudkan apa yang mereka fitnahkan, sehingga buahnya sekarang sudah kelihatan dan bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua. Itu aja sekilas ceritanya, nggak perlu spesifik saya jelaskan. Yang jelas teruslah kita berhusnuzon, tanpa hujatan, tanpa tuduhan dan lain sebagainya. Mungkin nama kita tak setinggi ini. Ingat, semakin tinggi pohon, semakin banyak angin kencang untuk menerpanya. Cocok? Kemudian apapun yang terjadi dengan kita sekarang, apapun yang Allah ujikan pada kita saat ini, berhusnuzonlah bahwa ada kebahagiaan di balik musibah. Ada nanti sesuatu yang akan membuat kita tersenyum setelah kita menangis. Dan itu kalau kesedihan yang membuat kita sedih. Tapi dalam sisi yang lain, kalau kita melihat misalnya teman kita sukses, kita melihat bagus mobilnya, Masya Allah, dia sama aku sama-sama satu profesi, tapi mobilnya bagus, rumahnya bagus. Jangan kita iri, jangan kita iri. Terus kita berhusnuzon kepada Allah. Afirmasi kita, suatu saat aku bisa juga seperti dia. Gitu. Jangan kita iri, malah kita jelekkan dia, kita kamu yakin mobil yang dia dapat itu dari jalan yang lurus? Jangan gitu. Malah kita tanya, gimana kiat-kiatnya supaya bisa sukses kayak dia? Tanya, temanin, belajar, bukan malah kita menggibahin dia. Itu kan, kamu percaya enggak kalau mobilnya itu dibelinya cash? Urusan dia, mau kredit kek, mau cash kek, dia yang bayar, ngapain lu yang repot? Malah kita tanya, kok bisa beli mobil ini, gimana, ajarin dong, kan gitu. Kalau ada job bagi dong, bantu juga aku biar aku bisa sukses kayakmu, gitu. Kalau kita tengok, oh bagus mobilnya, ya Allah, mudah-mudahan aku juga bisa sukses seperti dia. Ya Allah, mudah-mudahan aku juga bisa hebat seperti dia. Ya Allah, mudah-mudahan aku juga bisa pintar seperti dia. Bu, ini aku cerita. Memang agak nyeleneh dikit. Dulu aku kan nggak peduli dengan YouTube itu, dengan TikTok ini nggak peduli aku dulu. Aku merasa cukuplah dakwahku keliling Batam aja. Itu aja aku udah
udah kerepotan. Banyak yang bilang, ustazah punya TikTok. Ada. Tapi tuh si Markona, Jumaroh, Marpuah itu yang ngurusin. Nggak tahu menahu aku isinya apa kan. Pokoknya mereka yang ngurusin. Kan begitu. Pernah aku lihat live, ada yang live, aku tengok ada di kepalanya tuh. Apa itu? Bergabung dengan fans club gitu kan? Ada kan? Yang begini-gini atas kepala itu. Iya apa tidak? Ibu jangan iya-iya, rupanya nggak punya TikTok. Ibu-ibu MBG punya TikTok. Sudah follow aku belum? Kalau Selasa ngaji fikih, Kamis ngaji sholawat sama aku, rupanya belum follow pula. Nah, aku tengok, aku perhatiin apa itu yang mutar-mutar di atas kepalanya itu. Nah, emang lucu ceritanya tuh. Ini beneran fakta. Aku tengok, aku perhatikan apa yang gerak-gerak di kepalanya tuh. Aku tengok, aku perhatikan. Nah, itu dia gabung dengan fans club. Ya kan? Aku tengok apa yang ini putar-putar kepalanya itu. Aku perhatikin. Aku kalau live juga mungkin ada juga yang mutar-mutar di kepala aku itu. Aku mikir gitu. Aku pikir gitu, Bu. Ini namanya kan berhusnuzon. Kalau aku live juga mungkin ada juga yang mutar-mutar itu di kepala aku. Gitu kan? Aku perhatikan, aku tengokin. Ku pindah lagi akun yang lain, ku tengok ada orang live, ada juga di atas kepalanya. Apa itu ku bilang? Dulu waktu belum terlalu kepo, adik saya bilang, kakak pakailah TikTok, bukalah TikTok, dakwalah kakak di TikTok. Aku bilang, enggak, itu aja yang kurus dek. Dulu sebelum bulan November kita memang live TikTok kemarin, tapi saya nggak perhatiin. Yang merhatikan kan itu si Jumaroh yang di belakang. Jadi ku tengok apa itu yang di atas kepalanya itu ya. Ku bacain. Terus aku bilang, kalau aku nanti live mungkin ada juga di kepala aku seperti itu. Berarti kan ada harapan. Artinya ada husnuzon. Ketika kita berhusnuzon, bersangka baik, kemudian ada pengharapan kepada Allah, maka suatu saat itu akan terjadi. Buktinya barusan lewat di kepala aku dia. Halo, nih dia muncul lagi ya. Kan ada lagi dia yang di atas kepala. Apa namanya itu? Inilah emak-emak MBG yang ada di akun inilah yang pinter-pinter. Jadi kalau kita apapun itu, kalau berhusnuzon, berbaik sangka, insya Allah itulah yang akan terjadi. Maka kata Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, maka Allah akan wujudkan baik sangka kita itu. Ada teman saya, Bu, cerita tentang mobil. Cerita tentang mobil BMW, diceritakan mobil BMW itu seperti ini, harganya seperti ini. Aku langsung bilang, suatu saat nanti aku akan naik mobil itu. Sudah naik, Bu. Beberapa bulan kemudian naik aku mobil itu. Mobil orang kaya itu. Mobil sultan itu. Mobil yang harganya MM-an itu. Makanya ku tanya, gasnya sama nggak dengan gas Agia? Udah naik. Nah gitu. Jadi kata Allah, apa yang kau prasangkakan, maka itu yang akan terjadi. Oleh karena itu kita itu harus berbaik sangka. Apapun itu harus berbaik sangka. Kepada orang berbaik sangka, kepada Allah juga berbaik sangka. Pokoknya berbaik sangka, karena kalau ada hal yang positif maka dia akan menarik hal-hal positif yang lainnya. Termasuk kalau ibu bahagia, maka kebahagiaan itu akan menyedot
dan menarik sebagai magnet kebahagiaan yang lainnya. Coba kalau ibu sedih terus. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Sedih terus, galau terus, maka kegalauan itu akan menyedot galau yang lain. Begitu. Makanya selalu saya memotivasi ibu-ibu, ayo bahagia, bahagia, bahagia. Karena kebahagiaan pada diri kita akan menyedot kebahagiaan yang lainnya. Itu kan sudah dijelaskan. Siapa yang berbaik sangka kepadaku, kata Allah, maka baik sangka itulah yang akan Allah berikan. Understand? Jangan galau-galau terus, ruwet aja. Ruwet itu akan menarik ruwet-ruwet yang lainnya. Hilang ruwet yang satu, ganti ruwet berikutnya. Makanya slow man, lebih baik santai dan bahagia. Walaupun pakai lagu sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, sambil senyum. Nah, begitu. Jadi yang pertama harus baik sangka. Yang berikutnya. Yang berikutnya adalah wasiat. Wasiat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Betul? Siapapun dia. Murid-murid mati. Guru jangan tengok aku bilang matinya. Mati katanya, nengok sama aku. Seolah-olah mendoakan aku cepat mati. Jamaah, ustazah, nengoknya ke kiri. Ustazah, mati katanya. Nengoknya ke aku pula. Ustazah, mati, kayak gitulah. Nengok kiri kanan, jangan nengok aku. Kalau aku cepat mati, siapa yang ngajar fikih? Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kemudian idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundur walau saat, wala yastaqdimun, dan nggak bisa dimajukan. Kalau kita udah ajalnya udah datang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Understand? Maka karena kita nggak tahu ajal kita, kita sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai orang tua, kita berwasiat kepada anak-anak kita. Apa yang kita wasiatkan? Nah, kalau mama nanti nggak ada lagi di dunia ini, jaga sholatmu ya nak. Nah, sama anak-anak kita. Anak kita yang tua, nak, kalau nanti mama tak panjang umur, rawat adik-adikmu, jaga adik-adikmu, perhatikan pendidikan mereka. Kan begitu wasiat kita. Jangan kalian bercerai-berai, nak. Jangan sampai kalian bertengkar-tengkar. Jangan sampai kalian putus silaturahim. Sedih nanti mama di dalam kubur. Pesankan. Ini wasiat kita. Jaga sholat nak, jaga agamamu nak, jaga juga agama adik-adikmu nak, sepeninggalan mama nanti. Paling dia bilang jangan ngomong gitulah mak, kayak enak cepat mati kali mama nih. Jadi berwasiat, wasiat yang baik-baik. Halo, berwasiat yang baik-baik. Ini wasiatnya enggak, nak. Apa mak? Jangan engkau jual emas mama kalau mak mati ya.
Emas mama banyak, jangan kau jual emas mama. Lah kalau mama mati terus ngapa? Pokok nanya, jangan kamu jual emas mama. Kenapa mak? Itu emas palsu semua. Itu emas miskin semua nak. Pesankan nanti ketika kita mati bahagia dia dikumpulkan emas-emas itu, rupanya dibawa ke Tanjung Pantun, emas miskin semua. Rupanya emaknya selama ini pencitraan. Fotonya aja yang berada di Tanjung Pantun, kemudian di emas cantik, toko emas cantik, rupanya belinya di sebelahnya. Pesankan juga itu bu, itu emas mama yang dalam kotak itu, yang banyak-banyak itu bukan emas 24 karat nak, itu emas miskin. Tapi diam-diam aja. Jangan pula nanti engkau lagi mama pakai, kau bilang pula sama teman-teman mama, nggak usah banyak gaya mak, itu emas miskin. Karena banyak emak-emak yang kayak gitu, kelihatannya elit, ekonominya sulit. Halo. Nah, pesankan, berwasiatlah untuk agama pada anak-anak kita. Jangan lupa juga pesan nak, kalau mama nggak ada lagi nanti, sisihkan jugalah rezekimu, sedekahkan, hadiahkan kepada mama. Yang lebih penting lagi wasiatnya bu, kalau ibu punya utang, ibu sebut. Nah, saat ini mama lagi ada tanggungan utang di mana sama seseorang, atau utang di mana, yang cicilan sama leasing atau apa, kan ada gitu kan. Sebutin. Kalau kita pendek umur, anak kita tahu kalau kita lagi ada utang. Sama si Markonah nak, Marpuah Jumaroh, perasaan ngaji terus Marpuah Jumaroh Markonah ya. Di mana aku ngaji hadir Markonah, Marpuah Jumaroh hadir terus. Jubeda pun juga hadir. Nah, mama ada utang nak sama si Jumaroh sekian, sama Marpuah tinggal sekian, sama si Munaroh itu udah hampir lunas nak. Kasih tahu kalau ada utang, supaya utang-utang kita itu kalau kita nanti meninggal tiba-tiba, maka anak-anak kita tahu dan mau membayarnya. Jangan ibu diam-diam, tiba-tiba datang pula si Jumaroh pas kita mau dibawa ke masjid. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa bu? Ini punya utang si mayit ini sama saya. Utang apa bu? Jilbabnya belum lunas. Belum lunas jilbabnya, baru dicicil sekali padahal 6 kali bayar. Jadi berapa lagi bu? 5 kali lagi. Yang masih punya cicilan jilbab. Makanya beli jilbab nggak usah yang premium kalau duit nggak cukup. Beli jilbab premium 425.000. Sekali dijajarin sama dengan yang 20.000. Rupanya tulisannya doang yang harga segitu. Kasih tahu kalau punya hutang. Punya hutang kasih tahu supaya anak-anak kita nanti, oh mamaku tahu, mamaku ada utang dengan si anu. Meninggal kita, orang yang diutang itu akan dihubungi oleh anak-anak kita. Bu, ibuku hari ini meninggal dunia. Aku tahu ibuku ada utang dengan ibu. Tunggu dulu ya bu. Kalau sudah beres pemakaman beliau, sudah beres semua, insya Allah saya akan datang untuk membereskan utang ibu saya. Kalau anak kita tahu, jangan kayak tadi, anaknya nggak tahu, cucu nggak tahu, suami nggak tahu, tiba-tiba datang orang. Kan kemarin ada viral, ada viral di TikTok, jenazah mau dimakamkan, datang ibu-ibu nagih hutang, punya hutang sekian, banyak rupanya hutangnya. Anaknya nggak tahu, suaminya nggak tahu.
Maka kalau punya utang, anak-anak tahu. Jangan ibu diam-diam, takut kita mati mendadak. Sekarang soalnya musim mati mendadak, Bu. Yes or no? Musim mati mendadak. Terkejut dia. Kemudian, kalau kita masih punya angsuran, tadi kan utang, angsuran, punya angsuran kita, ada yang belum lunas kita bayar, anak kasih tahu anak, supaya nanti bisa dilanjutkan. Tapi ustazah, biasanya kalau atas nama kita, kalau kita mati lunas, nggak tahu itu aku. Tempat ibu nyimpan harta karun, ibu tempat nyimpan harta karun, kasih tahu anak. Nomor PIN ibu, ATM-nya ibu kasih tahu juga. Ustazah kasih tahu nggak? Ku kasih tahu. Anak aku yang besar itu, Bu, ku kasih tahu. Kalau yang di HP, kalau misalnya membayar apa-apa, ini kasih berapa mah? Ininya PIN-nya mah. Kamu ketik lah. Kalau ada apa-apa terjadi dengan mama, HP ini kan masih hidup. Kalau orangnya nggak ada, saya bilang, nah ini nomor PIN-nya. Kamu hafalkan ini. Hafalkan ini, kalau ada apa-apa dengan mama, kamu bisa pergunakan ini, nak. Ini PIN-nya. Tahu. Harta benda kita yang kita simpan, anak pun kasih tahu, Bu. Anak yang amanah tentunya, yang kita bisa percaya. Nah, di sini tempat mama nyimpan emas. Misal, kalau punya emas, aku punya ustazah emas, tapi nggak aku simpan, jalan-jalan aja dia. Itu namanya emas hitam. Jalan-jalan aja dia ustazah, nggak ada aku simpan-simpan. Nah, itu emas yang berkumis. Kasih tahu, nak, di sini tempat emak nyimpan emas. Nak, di sini tempat emak nyimpan duit. Kasih tahu. Kalau orang ada nitip dengan kita, nak, si anu nitip dengan emak. Nitip ini titipannya. Anak dikasih tahu. Kalau ada apa-apa dengan kita, anak itu tahu. Halo? Apalagi utang. Bu. Yang utang apalagi? Utang itu memang harus kita kasih tahu. Karena kalau kita meninggal, kemudian ada hutang kita yang belum kita bayar, ruh kita terkatung-katung antara langit dengan bumi. Maka bahaya orang yang punya hutang tapi tidak mau bayarnya. Ini direkam seharusnya, biar yang punya hutang gak niat bayar itu cepat dia melunaskan. Halo? Utang harus dibayar. Kalau belum ada, ngomong, Bu, saya belum bisa bayar, tunggu saya ada rezeki. Orang yang punya hutang tapi tidak niat bayar, mati dia, maka kata Nabi, ruhnya tidak akan sampai kepada Allah. Ruh itu terkatung-katung antara langit dengan bumi sebelum hutangnya itu dibayar. Ini bahayanya kalau punya utang. Nanti ketika dia yaumul hisab, orang yang punya utang ini dituntut oleh orang yang diutangi. Tapi kan duit nggak ada lagi di akhirat, kan nggak ada duit, Bu. Nggak ada lagi transaksi duit dengan duit. Kalau dia ngutang duit, kalau di dunia kan bayar dengan duit. Nanti kalau di akhirat, karena nggak ada lagi duit di sana, yang adanya pahala dengan dosa, maka tak mampu dia membayar. Waktu di dunia tak mau dia membayar dengan duit, nanti dibayar dengan pahalanya. Kalau ada orang yang punya utang dengan kita, tak mau dia membayarnya, sudah kita ingatkan dia, sudah kita WA dia, sudah kita telepon, WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat, kita datang rumahnya tak diresponnya, biarkan. Karena nanti di yaumul hisab dia akan membayar hutang-hutangnya itu dengan pahalanya. Tak cukup pahalanya untuk membayar hutangnya, maka dosa orang yang diutangi tadi itulah nanti yang akan diambilnya.
Maka jangan heran ada orang nggak cukup pahalanya masuk surga, pahala masuk surga nggak cukup, tapi dia nyari-nyari gimana caranya biar cukup. Maka diingat-ingat siapa yang pernah ada utang dengannya yang belum dibayar ketika di dunia, dicari, ketemu, ditagih, mana utangmu, dulu kau berutang denganku, kau tak membayar sampai engkau mati, sampai kita berjumpa di sini, bayar utangmu. Duit tak ada, duit itu di dunia, maka ambil pahalanya. Karena pahala orang yang utang ini tadi seharusnya dia masuk surga, tapi kan pahalanya nggak cukup lagi. Yang satunya pahalanya kurang untuk masuk surga, tapi karena ada transferan pahala dari orang yang diutanginya yang nggak mau bayar, cukup pahala dia, masuk dia ke dalam surga. Yang utang tadi karena dia nggak mau bayar, seharusnya pahalanya cukup masuk surga, nggak cukup jadinya. Akhirnya apa? Tak jadi masuk surga, pindah dia ke neraka. Belum lagi nggak cukup untuk bayar hutangnya, dosa orang yang diutangi tadi pula yang diambilnya. Ini ngerinya kalau utang. Maka kalau tak penting betul, gak usah ngutang, hidup saja apa adanya. Yang penting bahagia. Gak usah gaya elit ekonomi sulit. Walaupun kita biasa-biasa saja, teman kita banyak harta, kalau dia nggak mau berteman dengan kita karena kita tak banyak harta, ya udah cari teman yang lain. Berarti dia berteman dengan kita bukan karena ada hubungan emosional, tapi karena harta kita. Kalau berteman karena harta, habis harta kita, ditinggalkan kita. Understand? Nah, untuk utang sudah paham dengan wasiat ini? Berwasiat sama anak yang baik-baik. Apa tadi wasiatnya? Ya, titip sama anak-anak kita. Ini lagi Bu, itu wasiat kalau kita nggak ada. Saya selalu berwasiat, selalu menasehati anak saya, terutama anak saya yang kecil, karena dia satu-satunya anak laki-laki. Ketika saya masukkan makanan ke dalam mulutnya, kemudian ketika saya ngantar sekolah, nak, siapa yang tiap hari mengantar engkau sekolah? Mama. Nak, siapa yang waktu kecil mandiin engkau? Mama. Nak, siapa yang melahirkan? Mama. Nak, siapa yang nemanin? Mama. Nanti karena engkau ketika kecil seperti ini belum mampu engkau untuk berbuat sendiri, apa-apa sendiri, kan semua mama yang ngurus. Maka saya titip, nanti nak, kalau mama sudah tua, kalau mama ini sudah renta, janganlah engkau taruh mama di pati jompo. Saya pesan begitu. Apa katanya? Langsung dipeluk. Enggaklah, mamaku tersayang, mamaku cantik, mamaku yang solehah, enggak akan mungkin ditaruh di pati jompo. Nanti adik yang akan ngurus. Kalau kerja nanti duitnya untuk mama. Kan begitu. Mulai dari sekarang sudah kita beri motivasi supaya anak itu dengan kita ulas asih, kasih sayang dengan kita ketika kita nanti berusia senja. Karena orang-orang yang sudah berusia senja itu Bu, rata-rata pengen diperhatikan, betul? Rata-rata pengen disayang, betul? Maka banyak orang tua yang kecewa dengan anaknya. Karena dia WA, anaknya lambat balas, dia tersinggung. Kok anakku lambat kali balas WA? Berarti anakku ini nggak perhatian lagi denganku. Ini kan mudah baper orang-orang tua. Padahal anaknya mungkin HP-nya lagi ditaruh atau gimana. Nah, pesankan juga sama anak-anak kita supaya nanti perhatian kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua. Aku aja yang belum tua aja dah pesan, apalagi yang udah tua-tua. Lanjut. Wasiat tadi ya, mengucapkan la ilaha illallah atau mentalkin kalimat la ilaha illallah
pada telinga orang yang akan meninggal dunia. Ngelek. Ngelek ya. Aman. Atau mentalkin ya. Jadi kalau ada orang, keluarga kita kah, saudara kita kah, besti kita kah, kalau dia dalam keadaan syakaratul maut, mulai ibu membimbing, bacakan di telinganya, la ilaha illallah. Kalau bergerak mulutnya merespon, ibu tahan dulu sampai kira-kira dia selesai mengikuti kita. Jangan ibu bilang, Bu, nyebut Bu, nyebut Bu, nyebut. Nanti dia bilang nyebut, nyebut. Di telinganya dekatkan, la ilaha illallah. Dibimbing Bu. Maka kita harus bisa apa? Cepat merespon tanda-tanda orang yang sakaratul maut. Ini orang lagi sakaratul maut, dia sibuk aja memvideokan. Sibuk memvideokan. Orang sakaratul maut itu sedang berperang dengan setan. Karena orang sakaratul maut itu, setan itu menaruh satu gelas minuman. Dia megang satu gelas minuman, orang yang sakaratul maut. Nanti orang yang sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Seolah-olah lautan itu mau diminum. Seolah-olah sungai yang ada di dunia ini semua mau ditelannya. Saking hausnya orang yang sedang sakaratul maut. Makanya kita ketika lagi hidup ini kan dianjurkan untuk sering baca surat Yasin. Kenapa? Orang yang rajin membaca surat Yasin, nanti sakaratul mautnya dia tidak merasa haus. Hausnya luar biasa. Kalau kita tidak mendampingi, dan orang ini bukanlah tipe orang yang ahli zikir, bukan ahli solawat, bukan yang orang yang ahli taat, ahli ibadah, dekat nanti setan dengannya. Kata setan, kau haus, aku pegang segelas air, ku kasih, ku berikan segelas air ini kepadamu, tapi dengan syarat, kata setan, ikut apa yang aku minta darimu. Kalau orang tersebut mengiyakan, orang yang sakaratul maut mengiyakan, mengikuti apa yang dibimbing oleh setan, oleh iblis, maka wafatnya su'ul khotimah. Kenapa saya selalu tidak bosan-bosan mengingatkan teman-teman, ayo ada amalan ibadah-ibadah kita, zikir-zikir kita yang menjadi zikir unggulan kita. Jangan tinggalkan zikir setiap hari. Zikir husnul khotimah, zikir tauhid, ataupun yang pendek cukup la ilaha illallah. Jangan pernah tinggalkan setiap hari. Selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena inilah nanti kalimat yang akan kita ucapkan, kemudian yang akan selalu kita dengar orang-orang yang ada di sekitar kita membisikkan di telinga kita. Sakaratul maut kita dibisikkan, la ilaha illallah. Kita mendengar, kita ikuti. Kita ikuti. Ada orang yang tadi bimbing pun dia terus ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang begini ini langka, Bu. Orang yang selalu mengucapkan ketika akhir hayatnya la ilaha illallah tanpa dibimbing oleh siapapun, itu adalah kebiasaan lisannya selama dia hidup kemarin. Itu kebiasaan lisannya. Karena setiap hari ada kalimat itu yang diucapkan, orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya.
Makanya kita takut hadir di tempat-tempat yang tidak baik, hadir di tempat-tempat maksiat. Kenapa? Takut kita mati di situ. Blank kita. Tak ada kita ucapkan kalimat itu. Itu yang kita takutkan. Karena kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kata dalam hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Maka setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu, majelis kita ini bukan hanya belajar tentang ibadah-ibadah saja. Di sini saya ajarkan kepada teman-teman untuk belajar mengistiqomahkan zikir tauhid, zikir husnul khotimah, zikir hasbi Allah, zikir tolak bala. Saya ajarkan solawat basyairul khairat, saya ajarkan solawat Sayyidi Sadat. Ini adalah modal kita nanti untuk bisa menyongsong sakaratul maut kita, supaya sakaratul maut kita diberikan kemudahan dan wafatnya husnul khotimah. Halo Bu. Nah, kalau ada saudara-saudara kita, siapapun dia, kalau dia sakaratul maut, ibu bantu untuk talqin. Ibu bantu. Takut aku ustazah. Ada yang takut. Aku pun heran, ada orang takut dengan jenazah. Bu, yang meninggalkan besti ibu, kok ibu enggak di dalam? Takut aku katanya. Duduk dia di luar mengerumpi. Cerita-cerita dia di luar. Bestinya, konco pelangkinnya, seharusnya yang namanya besti, konco pelangkin, ditungguin itu jenazah bestinya. Terus tak henti-henti mendoakan, zikir, solawat, kemudian baca yasin, tahlil. Gitu kalau besti. Ini katanya besti selawase. You know? Besti selawase. Apa namanya? Bukan. Sak dulure, sak lawase. Nah. Sak dulu. Ah gitulah. Kan terserah aku. Mulut aku. Yang ngomong aku. Serah aku lah. Sak dulure, sak lawase. Ah, begitu katanya slogannya. Slogannya begitu, Bu. Kalau masih hidup, giliran bestinya mati, ibu kok nggak di dalam? Enggak lah ustazah, aku nyari bunga aja. Keliling dia nyari bunga. Aku nyari bunga aja ustazah. Aku takut. Lah, seharusnya ibu bestinya ibu yang mandikan, biar berkasih sayang. Ya Allah besti, ternyata engkau duluan daripada aku. Jangan khawatir, walaupun engkau mati duluan, doaku selalu kukirimkan untukmu. Diusapnya pelan-pelan kalau mandikan. Ini enggak. Takut dia, padahal bestinya. Enggak begitu. Kalau besti itu antar dia sampai ke pemakamannya, tungguin, mandikan, terus kirimkan doa. Begitu kalau besti. Jadi tadi hoax judul dulure salawase. Halo. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang berada di ambang kematian untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Nah. Yang dituntun baca kalimat la ilaha illallah, yang nuntun juga baca kalimat, nah, diajarin, dituntun untuk ditalqin. Nah, nih pertanyaannya, sudah istiqomah belum? Zikir tauhid? Ya. Hah? Ya. Sudah? Setiap hari?
100 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu 100 kali. Kapan bacanya ustazah? Bacanya kapan saja, tapi lebih abdol kalau dibaca ba'da dzuhur. Zikir husnul khotimah, la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. Sudah? Di situ ada ya Hannan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghaffar. Wahai Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, ighfir lana, ampuni kami, warhamna, sayangi kami. Gitu doanya. Waghfir lana, waghfirli, warhamni. Kan itu minta sama Allah supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah juga sayangi kita. Disayangi di dunia, disayangi juga nanti di akhirat. Nah kan sudah tadi berhusnuzon, berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, diampuni, ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Itu terus setiap hari kalimat kita ucapkan, maka Allah akan ampuni karena Allah akan memberikan apa yang kita minta. Kok diam? Kenapa diam? Sudah istiqomah apa belum? Maka zikir husnul khotimah, zikir tauhid setiap hari, sisihkan waktu kita untuk membacanya. Insya Allah. Udah mau jam 10:30 saja, perasaan baru. Jangan lewat tekor aku. Lanjut. Udah nih, masalah apa? Yang kematian udah. Jadi kalau bestinya yang meninggal, ibu sakaratul maut dia, cepat-cepat ibu datang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Kayu? Anu lembake. Apa? Bestimu sopo? Jumaro ngopo dee? Jumaro saiki sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teng pundi? Rumah sakit. Ya Allah. Nyampe di sana, ibu tengok, oh memang betul dia lagi nazak, lagi sakaratul maut. Ibu tuntun bestiku, ayo ikutin la ilaha illallah. Tuntun, ibu tuntun, ibu doakan bestinya tersebut. Begitu. Ceritanya ku ala baralamunyo sakit, de baralamunyo di rumah sakitnya ku de sakaratul maut inyo. Tunggu cik lu. Ya Allah, bara cucung inyo, bara anak inyo, le ada anaknya menikah. Sibuk dia memvideokan. Nah, untuk kenang-kenangan. Dia nggak butuh itu, guys. Dia nggak butuh video kita. Orang sakaratul maut itu nggak butuh video kita. Dia nggak butuh kenang-kenangan. Dia butuh pertolongan kita. Sama dengan jenazah. Ketika kita takziah, jenazah itu nggak butuh cerita kita. Dia nggak butuh dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Dia nggak butuh dengan rasa sedih kita. Nggak butuh itu dia. Yang dia butuhkan adalah surat Yasin yang kita baca, zikir yang kita baca, sholawat yang kita baca, suratul Fatihah yang kita baca, yang kita hadiahkan untuk dia. Itu yang dia butuhkan, understand? Saya tuh paling gedek kalau nengok orang takziah. Bu, ayo monggo masuk. Nanti aja ustazah aja duluan. Tapi ku perhatikan dari tadi dia mengece aja. Mengece aja dia. Entah-entah apa tema dia. Cerita aja. Rasa-rasa mau kejambak juga dia. Hilang ustazahku nanti.
Dia cerita aja. Aku sebel juga nengok orang takziah kalau ngomong terus. Itu waktu orang berduka. Walaupun kita duduk di luar, kita diam, kita sholawatan. Ya Allah, sholawatku yang kubaca ini kutitipkan, kuhadiahkan untuk almarhum bestiku. Itu yang kita baca, Bu. Ini kendak ngecek taruh. Masalah pengajian pun diceritakan juga di situ. Masalah organisasi pun diceritakan juga di situ. Karena dia ketemu di situ. Rapatlah dia di situ. Datang. Kalau ada peluang masuk, cepat masuk. Duduk ambil surat Yasin. Baca surat Yasin. Mampu memimpin orang banyak, pimpin orang yang ada di situ. Tak mampu memimpin, udah kita ikutin siapa yang mimpin. Selesai keluar gantian dengan yang lain. Setelah itu pamit pulang. Kalau tidak tungguin, antarkan untuk disolatkan. Kalau bisa ikut memandikan, ikut memandikan. Kemudian ikut solat jenazah. Ikut solat jenazah. Ini enggak dibawa pohon mangga dia. Enggak terasa yo. Alapai lo si Markona kok. Banyak mengecek dia, banyak cerita dia. Istighfar pun tidak, solawat pun tidak, la ilaha illallah pun tidak, al-fatihah pun tidak dibacanya. Solat pun enggak ikut. Kalau enggak ikut solat jenazah pulang. Lebih bagus kalau ikut memandikan kalau dia besti kita. Kalaupun tidak ikut menyolatkan, setelah itu ikut antarkan ke liang lahatnya. Supaya kita dapat mengambil pelajaran. Kalau sekarang dia yang kita antar, mungkin tak lama lagi kita pun yang diantar oleh orang. Sehingga kematian orang-orang yang ada di sekitar kita itu berdampak positif, yaitu bertambah meningkatnya iman kita. Dan ini akan membuat kita selalu ingat dengan kematian. Orang yang ingat dengan kematian, maka ibadahnya insya Allah nanti lebih baik. Yes or no? Lanjut. Ketika orang yang sakaratul maut, lagi sakaratul maut dia sudah udah mau sampai di tenggorokan, ruhnya sudah ini kan kita pegang, ruh itu kan ditarik dari jempol kaki, pegang kaki udah dingin, berarti ruhnya sudah sampai di lututnya, di kaki pun sudah dingin, pinggang pun sudah dingin, berarti ruh sudah sampai di dada. Kita pegang di sini pun sudah dingin, berarti ruh sudah mau dekat tenggorokan. Maka miringkanlah menghadap ke kiblat. Mana kiblat kita? Kalau kita duduk di sini, tuh mengarah ke sana. Maka posisinya miringkan. Nih, ini kan kanan. Kiblat kita kan di sana. Kalau ini begini ya, ini kan begini. Ini kan kanan. Ini kanan, ini kiri. Berarti kalau rumahnya itu kiblatnya ke sana, berarti posisinya begini. Miringkan. Nah, menghadap ke kiblat. Begitulah ketika Siti Fatimah akan wafat. Miring menghadap ke kiblat. Bagian kanan ya miring lah ya, begini ya. Berikutnya membaca surat Yasin. Ketika orang sakaratul maut itu bacakan surat Yasin. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Yasin qalbul Quran, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Tidak dibaca oleh seorang yang menghendaki Allah dan negeri akhirat, melainkan diberikan ampunan baginya. Untuk itu bacalah di atas orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. Jadi surat orang yang akan meninggal dunia, orang yang sedang sakaratul maut, bacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin. Kenapa dibacakan surat Yasin?
idza quri'at Yasin indal mauti khufifa biha. Apabila surat Yasin dibacakan di sisi orang yang akan meninggal dunia, maka akan diringankan proses kematiannya tersebut. Jadi kalau surat Yasin itu dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka proses kematiannya akan ringan. Ada orang yang sakaratul maut sampai 3 hari? Ada, Bu. Yang 2 hari? Ada. Tak mati-mati, megap-megap aja terus. Ada yang sampai seharian, ada yang sampai semalaman. Dengan dibacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut, maka ini akan mempercepat ruhnya keluar dari jasadnya. Jangan ditunggu-tungguin aja, apalagi yang kayak tadi divideokan. Ketika kita setiap hari membaca surat Yasin selama hidup kita, insya Allah sakaratul maut kita Allah akan berikan kemudahan dan tidak akan ada rasa haus. Ketika surat Yasin dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka akan mempercepat proses keluarnya ruh dari jasadnya. Gak sampai lama, kan kalau sampai lama-lama kasihan juga. Yang nungguin kasihan, yang sakaratul maut pun juga kasihan. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita wafatnya husnul khotimah. Yang lama sakaratul mautnya itu adalah mungkin ya, wallahu alam bishawab, mungkin yang suul khotimah, karena susah kali. Sakitnya sakaratul maut itu, Bu, pernah saya ceritakan ketika Nabi siapa yang disuruh menghidupkan anaknya Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh kan ada 4. Satu ketika itu minta untuk dihidupkan. Waktu wafatnya rambutnya masih putih. Tapi setelah dibangkitkan untuk dihidupkan kembali, ternyata rambutnya sudah beruban semua. Ditanya, kenapa rambutmu bisa putih semua? Apa katanya? Ini karena sakitnya sakaratul maut, maka rambutku sampai putih semua. Padahal aku wafat sudah 400 tahun. Ada kisahnya itu. Kemarin sudah saya sampaikan kayaknya. Tapi karena ibu-ibu MBG jadi lupa. Ya? Halo? Baca Yasin setiap hari. Kemudian zikir-zikirnya. Jangan bagus saja ibadahnya. Jangan faham ilmu fikih saja. Tapi gak ada zikir-zikir yang diprioritaskan, zikir-zikir yang jadi zikir andalan, sholawatnya juga begitu. Kadang-kadang lupa ustazah sholawat, ikut buka TikTok di jam 4:30 sore. Kita sholawat Jibril bareng sebanyak 1000 kali. Sambil santai-santai, ternyata tanpa kita sadari 10 menit, 15 menit kita sudah membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Di mana ustazah itu? Di akunku lah. Buka TikToknya. Kita sholawat bersama jam 4:30. Halo? Aku rasa sudah cukup ya. Ya. Orang yang sakit? Orang yang sakit, bukan orang sekarat. Yasin itu bisa dipakai untuk apa saja. Namanya kolbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kayak yang meninggal ya bagus lah itu. Kalau dia meninggal minta bacakan surat Yasin, biar cepat dia. Bagus itu mak. Berarti semasa hidupnya acoknya tuh membaca la ilaha illallah tuh. Anca itu mah. Mudah-mudahan kita nanti pun kuat-kuat juga kita ngucap.
Jadi nggak perlu lagi dibimbing-bimbing sama orang. Ndak ado. Ndak ado itu. Nak kue indah ndak ado mah. Yang penting itulah kalimat yang keluar dari mulutnya. Yang kita takutkan itu ketika sakaratul maut. Jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Takut koro-koro pula waktu sakaratul maut. Maka yang jadi kebiasaannya adalah yang baik-baik saja. Jangan jadikan hobi yang prioritas, tapi sekedar selingan-selingan saja. Apa hobi kita? Zikir. Apa hobi kita? Sholawatan. Apa hobi kita? Sholat sunnah. Yang jadi hobi kita itu yang baik-baik saja. Yang lainnya sekedar hanya seling-selingan saja. Ustazah, aku hobi senam. Itu bukan hobi, sekedar selingan saja. Aku hobinya apa? Apa hobi ibu? Yang lain-lain itu sekedar selingan. Yang jadi hobinya adalah zikir-zikir kita. Yang namanya hobi itu kan bu, nggak berat kita melakukan, ringan kita melakukan, betul? Ibu kalau suka masak, ibu masak terasa terbebani nggak? Yang benar. Ibu masak misalnya masaknya banyak untuk orang pesta, untuk orang hajatan, kan banyak tuh. Ibu kira-kira kalau memang itu sudah jadi hobi ibu, itu ibu berat nggak? Terbebani nggak? Kalau aku terbebani bu, karena itu bukan hobiku. Tapi untuk yang memang keahliannya di situ, kecerdasannya di situ, dia tidak akan pernah terbebani. Sama dengan ibu lihat aku. Ibu kalau duduk di sini terus mengajarkan fikih, kira-kira kira-kira gimana? Bu, ibu terbebani apa bahagia? Aku kalau udah nengok orang masak itu, aku udah ribet duluan. Udah pening duluan kepalaku. Aku udah mikir, ya Allah. Udah panas-panas. Pokoknya aku udah riuh duluan. Nggak ku jalankan, aku nengoknya aja udah buntu bu. Mungkin ibu nengok aku pun begitu juga. Kenapa? Karena kecerdasan kita tidak di situ guys. Betul? Jadi kecerdasan itu bermacam-macam. Ada yang cerdasnya di bidang kuliner, dia pintar masak. Kalau kecerdasannya di bidang kuliner, kecerdasannya di bidang masak, dia nggak sekolah masak pun tahu bu. Nggak sekolah masak pun, nggak kursus masak pun, dia gampang aja, dia nengok-nengok orang aja. Oh itu bumbunya. Udah jalan pikiran dia. Nanti dicemplung ini saja, dicicip enak itu. Kalau kecerdasannya sudah di situ. Karena Allah yang memberikan, menganugerahkan kecerdasan itu. Kecerdasan saya di bidang dakwah. Ibu kalau ngikutin saya, mungkin belajar 2 malam 2 hari baru bisa duduk di sini. Yes or no? Nah kalau aku kan enggak perlu aku mau belajar 2 hari 2 malam. Ku tengok gini aja udah ngerti aku. Kenapa? Karena kecerdasan yang Allah berikan kepadaku di bidang ini. Orang kalau kecerdasannya sudah di situ, dia nggak perlu berpayah-payah terlalu untuk memahami itu. Understand? Understand? Maka setiap manusia itu punya kecerdasan, tapi kecerdasannya di berbagai bidang. Oke? Nah, tapi ilmu itu bisa dipelajari. Aku memang gak cerdas dalam bidang kuliner, tapi kalau sekedar untuk aku dan keluarga aku bisa juga. Tapi gak sesedap-sedap ibu-ibu lah. Kalau masak bakso aja bisa setengah hari, walaupun cuma 1 kilo.
Kenapa? Karena kecerdasan nggak di bidang itu. Kalau aku cerdasnya di bidang masak-masak, udah aku gusur semua ibu-ibu. Aku nanti yang ngambil catering. Ngambil catering aku nanti. Yang ceramah juga aku. Aku punya apa namanya? Punya restoran juga aku. Kalau semuanya aku dicerdaskan di situ, maka tidak diberikan kecerdasan seperti itu biar dibagi sama teman-teman yang lain. Aku cukup datang ke warung Wonosobo Berkah. Bu, sambal ijo pedas. Tinggal dibuatkan sama Bu Tina. Jadi kecerdasan itu berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berikutnya nanti untuk Selasa depan kita libur fikihnya. Karena saya belum balik ke Batam, ya. Selasa berikutnya baru. Berikutnya nanti yaitu doa ketika menutup mata jenazah. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti kuajarin ibu-ibu. Kalau ada nanti saudaranya yang meninggal, matanya ini terbuka kan. Mataku kecil tapi ya. Mata itu kan, kenapa mata orang yang meninggal itu terbuka kemudian ke atas? Karena mata itu mengikuti ruh ketika keluar dari jasad. Mata ruh itu kan keluar ditarik. Ruh itu ditarik, ada yang nariknya bagaikan narik rambut dari adonan, ada yang bagaikan narik ibu tahu biji kedondong? Biji kedondong itu kan banyak duri-durinya. Kalau dia wafatnya su'ul khotimah, maka ruh itu ditarik kayak banyak duri-durinya. Sehingga jasad itu merasa sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Nah, ketika ditarik. Tapi yang husnul khotimah, bagaikan narik rambut dari adonan, ditarik secara pelan. Ala kulihal, setiap ruh itu keluar dari jasadnya, maka mata itu mengikuti ketika ruh itu keluar. Maka matanya itu kan terbuka, putih semua, hitamnya sudah ke atas ya. Nah, ketika mata itu terbuka, kita yang ada ketika kita menyaksikan, kita ada di sekitar jenazah, maka kita tutup matanya dan ada doanya. Kuajarkan nanti, tapi kalau ada jenazah ibu tutup nanti. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amu yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarri aqibah wa sul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi nanti di hari Kamis, yaitu kajian rutin kita. Itu saja. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir secara offline ataupun